Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini kita akan BM lagi nih, alias bincang mini pla King Oger volume ketiga, yaitu Gatarantula. Nah, ini updateannya sebelum didesain awal di konten BM Gatarantula yang sebelumnya. Jadi ini udah mulai ada prototipenya, sedangkan yang kemarin kan cuma kayak gambaran-gambaran desain renderannya aja lah gitu. Jadi si Gatarantula ini atau King Oger volume ketiga bakal rilis di tanggal 14 Agustus 2023 ini, sekitar minggu depan lah di Jepang. Dan untuk sampai di Indo kurang lebih sekitar ya 7 sampai 10 hari lah. Ini yang paling cepet ya kalau ordernya by air yang melalui pesawat gitu. Dan untuk harga ini masih sama kayak di Shugoshin kemarin, sekitar 630 sampai 660 ribu untuk harganya. Well, ini masih cukup oke lah, karena ya di sini kita bakal mendapatkan 6 box gitu guys. Jadi langsung aja kita masuk ke perbincangannya, langsung aja kita bincang-bincang aja lah ya. Oke, yang pertama untuk artbox ya. Artboxnya sendiri ini udah kita perbincangkan di sebelumnya, jadi bisa kalian lihat sendiri aja kayak begini. Ya, kalau misalnya kalian punya pendapat tentang artboxnya, tulis aja di kolom komentar ya. Kalau dari saya sih untuk artboxnya lagi-lagi nggak terlalu spesial sih, ya cuman gini aja gitu. Lalu kita next lagi, di sini ada box isiannya, dan sama kayak konten sebelumnya, komentar saya yaitu biasa aja. Nggak bagus banget, nggak jelek-jelek juga. Dan kita next lagi, di sini ada line up-nya, ada 6 box. Lalu kita next lagi aja. Nah, di sini ada isi dari box pertama. Jadi stikernya ini untuk bagian mata tarantula, terus bagian dadanya itu yang strip-stripnya, terus bagian muka dan bagian topeng dari si Extreme King Oger nanti. Lalu kita next lagi di box kedua. Di sini cuman ada 2 stiker doang, yang dimana ini untuk tangannya Gatarantula nanti. Oh ya, untuk warna goldnya sendiri ini juga masih sama sih, template-nya menggunakan warna gold yang udah cukup bagus. Udah dibuat kayak sedikit mengkilat, nggak kayak goldnya yang mini pla Kira Major kemarin itu. Itu kan agak-agak kuning gitu kan. Kalau yang ini tuh udah sedikit mengkilat, cuman kalau saran saya itu harus di repaint lagi sih supaya lebih mengkilat lagi gitu. Lalu kita next lagi di box ketiga, di sini isinya seperti ini dan stikernya juga sedikit banget. Nah, ini stikernya untuk bagian topeng dari si Extreme King Oger nanti. Lalu kita next lagi untuk di box keempat juga stikernya dikit banget. Ini stikernya cuman buat si rolling hammernya aja gitu. Untuk Snail Gatling bisa kita lihat di sini nggak pakai stiker sama sekali. Well, ini cukup oke sih. Nah, untuk bagian silvernya ini juga dia lebih gelap ya kalau dibandingkan sama mini pla sebelumnya, yaitu Kira Major ke belakang kayak gitu. Tapi lebih baik kalau dicat lagi sih menurut saya, biar lebih silver agak apa ya, mengkilat, gak terlalu kelihatan silver plastik banget lah gitu. Lalu kita next lagi, di sini ada dari box 5. Nah, di box 5 ini stikernya cukup banyak ya guys. Jadi untuk si Gachicada, terus ada sayapnya Papillon, terus ada si sayapnya Kuwagata, dan untuk nomor 1, 2, 3, 4 ini sepertinya sih buat si Gachicada. Jadi Gachicada ini punya stiker yang paling banyak sih. Oh, terutama di bagian matanya Gachicada itu dia juga menggunakan stiker guys untuk bagian matanya. Jadi agak gimana gitu. Lalu kita next lagi aja. Untuk di box ke-6 di sini juga stikernya dikit doang untuk bagian sayapnya Kuwagata dan bagian muka dan matanya si God Centipede itu. Lalu kita next lagi. Nah, ini untuk form dari si God Tarantula dalam mode hewannya. Yang dimana di sini udah cakep banget sih asli. Warna putihnya nih pas gitu loh. Dan semoga aja nih putihnya bukan putih yang gampang menguning ya, karena sayang aja gitu kan. Apalagi ini udah cakep banget. Terus kalau misalnya gampang menguning, ya agak PR aja sih. Lalu kita next lagi. Nah, di sini perbandingan tingginya untuk si King Oger dan juga si Tarantula naiknya. Well, di sini bisa kita lihat sendiri Tarantula naik dia lebih pendek, tapi lebih ramping sih untuk proporsi badannya gitu. Lalu kita next lagi. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri artikulasi dari bagian badannya Gatarantula naik. Yang dimana di sini untuk ke belakangnya cuman bisa sedikit, tapi ke depannya ini jauh banget loh jangkauannya. Well, ini bagus banget sih. Lalu kita next lagi aja.
Nah, ini ada artikulasi dari pinggangnya yang dimana dia bisa berputar juga. Well, ini udah kunci atau apa ya, syarat mini pla nggak sih? Mini pla tuh udah harus bisa berputar kayak gini sih harusnya. Lalu kita next lagi aja. Nah, di sini kita diperlihatkan join-join atau artikulasi-artikulasi, engsel-engsel dari tangannya. Yang pertama ada di bagian telapak tangan, kemudian di bagian siku, dan di bagian bahunya itu ada 3 engselnya. Yang pertama di bagian bahunya sini, ini bisa berputar ke atas ke bawah. Lalu yang kedua di sini ada artikulasi dari bahunya lagi yang dimana bisa berputar ke atas ke bawah juga, eksis gitu, vertikal. Lalu ada lagi di bagian buletannya ini yang dimana dia bisa turun seperti itu, dan kemudian ada di bagian antara buletan dan part putihnya itu yang dimana dia bisa berputar lagi. Jadi total di bagian tangannya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 artikulasi engselnya itu. Jujur ini banyak banget sih. Dan kita next lagi aja. Nah, ini ada artikulasi lagi untuk bagian tangan tarantulanya. Di belakangnya situ ada 3 engsel artikulasinya. Jadi yang pertama di bagian si buletannya itu dia bisa ke kiri kanan. Kemudian di bagian part putihnya itu dia bisa berputar ke kanan kiri gitu. Lalu ada juga di engsel antara part putih bulat dengan si part hitam tangannya tarantula itu. Jadi bisa dibilang sikunya tarantula lah. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini untuk artikulasi kakinya yang dimana di bagian pahanya itu bisa lebar banget segitu. Ini termasuk jangkauannya termasuk luas loh. Dan untuk bagian telapak kakinya pun ini juga cukup luas juga jangkauannya. Jadi miringnya tuh bisa semiring ini. Lalu kita next lagi aja. Nah, ternyata dia bisa ke depan juga untuk telapak kakinya. Ini kayaknya telapak kaki terjauh deh jangkauannya untuk mini pla sampai saat ini ya. Lalu kita next lagi aja. Nah, di sini ada artikulasi dari bagian kakinya, dia bisa maju 90 derajat kurang lebih. Lalu kita next lagi, di sini ada artikulasi untuk lututnya. Ini hanya bisa berputar sedikit aja, kurang lebih sekitar 30 derajat. Lalu kita next lagi aja. Nah, di sini ada artikulasi lututnya lagi. Lututnya lagi. Jadi untuk lututnya ada 2 artikulasi, guys. Dan untuk artikulasi yang keduanya ini, dia jangkauannya lebih panjang lagi. Lalu kita next lagi. Nah, di sini ada pose ciri khas dari si tarantula ini yang dimana ya sebenarnya kalau di series tuh dia sambil menggelantung gitu, sambil terbang-terbangan gelantung kayak gitu kayak Spider-Man. Cuman kan kalau di sini memang nggak ada si jaringnya gitu kan. Lalu kita next lagi. Nah, di sini untuk bagian mukanya sama kayak di seriesnya, dia bisa kebuka ketutup kayak gitu. Tapi sayangnya bisa kita lihat sendiri di sini bagian matanya stiker, guys. Ya udah ya. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini untuk si rolling hammernya yang dimana bisa kita lihat bagian kiri kanannya itu dia menggunakan stiker ungu. Well, ini kenapa nggak di pre-painted aja sih Bandai? Hey, jangan terlalu pelit lah. Cuman ya untuk proporsinya udah cukup oke lah ini. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini adalah si rolling hammer dalam bentuk bolanya. Jadi dia bisa membulat seperti itu. Dan ya untuk ini saya no comment sih. Masih oke lah, bagus-bagus aja. Kita next lagi aja. Nah, di sini kita mendapatkan si stand base-nya itu sekaligus si rantainya itu. Dan si rantainya bisa kita sambung di bagian stand base-nya itu. Jadi kita nggak usah takut hilang, guys. Well, ini termasuk inovasi yang bagus banget sih untuk mini pla ya. Karena kan mini pla ada beberapa part yang dilepas pasang kayak gitu, takutnya malah hilang gitu kan. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini si rolling hammernya bisa kita tancapkan ke si stand base-nya itu. Jadi seolah-olah rolling hammernya ini lagi terbang kayak gitu. Lalu kita next lagi aja. Nah, si rantainya itu bisa kita sambung ke tarantula yang membuat si tarantula ini bergelantungan kayak begini. Well, ini inovasi lagi sih, guys. Jadi kalau DX kan kalian ya bisa lihat sendirilah di review YouTube-nya, nggak bisa bergelantungan kayak gini. Tapi kalau di mini pla dia bisa, guys. Jadi bisa dibilang ini bisa dibuat gantungan kunci juga kayaknya. Cuman gede banget gak sih? Yaudah, kita next lagi aja. Nah, ini untuk si snail gatling-nya. Untuk snail gatling juga
no comment, saya masih bagus untuk proporsinya dan juga bentuknya gitu. Lalu kita next lagi aja. Nah, di sini untuk si snail gatling itu ada 2 lubang. Jadi untuk lubang yang pertama itu, nah seperti ini di foto selanjutnya. Ini untuk yang digunakan lubang yang pertama. Nah, lalu kita next lagi foto selanjutnya. Ini untuk lubang yang kedua. Jadi bisa dibilang agak lebih maju gitulah. Well, menurut saya untuk lubang kedua ini lebih mirip di seriesnya sih dibandingkan yang lubang pertamanya tadi. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini untuk bagian snail gatling, dia bisa berputar juga. Jadi, ini merupakan salah satu fitur yang penting banget untuk ada di snail gatling sih. Awalnya saya agak ragu ini bisa berputar atau tidak, tapi ternyata bisa diputar guys. Jadi, ini bagus banget. Jadi, nilai plus lah untuk si snail gatlingnya ini. Kita next lagi untuk si Cicada. Sayang banget di bagian sayapnya, detailingnya itu dia menggunakan stiker. Jadi kalau semisal kalian pengen ada detailnya tanpa menggunakan stiker, kayaknya bisa sih, kalian garis-garisin sendiri, harusnya bisa. Tapi yang bikin saya menyedihkan yaitu bagian matanya. Aduh, bingung ini nanti ngeripainnya gimana ya. Lalu kita next lagi aja. Nah, di sini ada God Centipede yang dimana dia ada 3 engsel untuk melihat kayak gitu deh. Menggeliat, kok menglihat-lihat, apa sih menglihat-lihat? Lalu kita next lagi aja. Nah, ini menurut saya bagus banget dan seharusnya ini keluar di seriesnya sih. Jadi si Gatombo itu bergabung sama Gacicada yang berbentuk kayak Trisula kayak gini. Well, ini kalau dibuat di seriesnya bakal bagus banget sih asli. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini si God Centipede bisa digabung juga ke King Oger, cuman dia agak kebalik sih kayaknya. Jadi bisa dipegang kayak gitu, bukan nempel di tangan kayak si God Tarantula Naik gitu. Kita next lagi. Nah, ini ada Tarantula Naik yang menggunakan 4 senjata sekaligus. Oke lah ini, dan seharusnya ini keluar juga di seriesnya sih ya. Kita next lagi aja. Nah, ini salah satu yang penting juga. Jadi si Tombo bisa dipasang si Cicada dan juga Centipede. Ini bisa dibilang kayak Trisula tapi punya 3 mode gitu. Kok 3 mode sih? 3 jenis, sorry. Ada pedang, terus ada kayak claw gitu, sama ada gergaji mesin juga gitu. Kita next lagi aja. Nah, ini kita masuk ke optional part ya guys, untuk si King Oger-nya. Jadi kita next lagi aja. Nah, ini optional part pertama ada di sayapnya God Papillon, yang dimana yang aslinya tuh dia lebih lebar, sedangkan yang optional part dia lebih kecil. Kita next lagi. Nah, ini untuk sayap optional part yang dipasang ke King Oger-nya. Jadi untuk proporsional lebih bagus sih dibandingkan kalau menggunakan sayap yang besar tadi itu. Kita next lagi aja. Nah, kita mendapatkan optional part untuk telapak tangannya yang menggenggam seperti ini dan tidak ada bolongan gitu. Untuk part telapak tangannya ini sebenarnya bisa dibilang penting dan bisa dibilang gak penting juga sih. Cuman ya, balik lagi ke kalian masing-masing mau memposekannya kayak gimana. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini ada optional part juga di bagian si God Kumo yang di bagian dada. Dimana kalau yang versi King Oger sebelumnya, itu dia ada join mailnya yang berbentuk kayak Nah, itu. Ya, kalian udah tahu lah ya kata apa yang bakal saya keluarkan. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini ada optional part untuk bagian sayapnya. Jadi yang sebelah kiri ini sayap King Oger yang aslinya atau di volume satunya, dan yang di kanan ini optional part untuk sayap King Oger yang lebih kecil, sayap God Kuwagata, sorry. Lalu kita next lagi. Nah, ini ada optional part juga untuk si sayap God Kuwagata yang lebih besar. Jadi untuk sebelumnya itu seperti ini, dia bagian hitamnya masih kelihatan, sedangkan yang selanjutnya itu untuk optional partnya dia lebih besar dan bagian part hitamnya dia nggak kelihatan. Kita next lagi, masuk ke Extreme King Oger yang kalau kita lihat di sini dia bisa berdiri tanpa stand base-nya itu. Ini kayaknya agak dimainin aja sih untuk keseimbangannya gitu. Lalu kita next lagi. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian si God Tarantula itu ada join female yang bisa kita sambungkan dengan si stand base-nya ini. Dan kita next lagi, dan seperti ini, kalau misalnya kita pajang si Extreme King Oger dengan menggunakan stand base-nya. Well, menurut saya lebih menyarankan untuk menggunakan stand base supaya si King Oger-nya ini tuh
bebannya nggak berlebihan, karena ini bisa mempengaruhi artikulasi dari si bagian kakinya itu. Takutnya nanti dia keberatan belakang malah jadi apa ya, jadi loose gitu loh, jadi nggak rapat lagi untuk si artikulasi kakinya gitu. Jadi sekali lagi saya menyarankan untuk menggunakan stand base ketika dipajang. Kita next lagi. Nah, ini untuk bagian telapak kaki GAT Tarantula, meskipun dia menggunakan stiker, tapi menurut saya ini penting loh, karena kan di seri saya itu dia sebagai bazooka gitu kan. Dan kalau di DX dia nggak ada warna hitamnya kayak gini. Jadi untuk di Minipla ini bisa dibilang menjadi nilai plus lah untuk Minipla si GAT Tarantula ini. Lalu kita next lagi aja. Nah, di sini kita mendapatkan dua part. Yang pertama itu ada part untuk mahkotanya Extreme King Oger nanti. Ini cuma mahkotanya doang. Dan yang kedua ini ada optional part untuk kepalanya Extreme King Oger, yang dimana kepala si King Oger-nya ini sudah bergabung dengan mahkotanya itu. Jadi ini kayak di Ryu Soldier, untuk partnya si Tiramigo itu kan udah ada mahkotanya dari si burung itulah. Dan ya kurang lebih kayak gini. Dan menurut saya ini menjadi nilai plus juga untuk di King Oger ini, karena ini bisa dibilang cukup penting sih untuk kepalanya. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini untuk bagian kepalanya King Oger yang menggunakan mahkotanya doang. Kita bisa lihat sendiri bagian mukanya itu agak ketutup, jadi dia lebih gelap gitu. Sedangkan kita next lagi aja. Nah, ini untuk bagian kepalanya King Oger yang sudah menggunakan optional part kepalanya Extreme King Oger itu. Jadi bisa kalian lihat sendirilah, ini memang cukup penting partnya gitu. Lalu kita next lagi aja. Di sini kita juga mendapatkan stiker. Ini bisa dibilang terserah kalian lah, mau menggunakan stikernya ini atau enggak gitu. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini untuk untuk mahkotanya King Oger yang menggunakan stiker. Jadi dia lebih mengkilat kayak gitu. Lalu kita next lagi aja. Di sini ada perbandingan untuk bagian mahkota dan optional part King Oger yang menggunakan stiker dan juga nggak menggunakan stiker. Jadi sekali lagi, terserah kalian mau menggunakan stiker atau enggak gitu. Kita next lagi aja. Di sini kita bisa ngeliat sendiri ada pose finisher dari Extreme King Oger yang cuman bisa dilakuin di Minipla, sedangkan di DX yang nggak bisa. Jadi kita next lagi aja. Nah, di sini ternyata si tangannya GAT Tarantula itu disambung ke bagian optional part sayap GAT Kuwagata yang besar itu. Lalu kita next lagi aja. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri untuk si bagian tangannya GAT Tarantula kita sambung ke join female yang ada di bawah sayapnya GAT Kuwagata. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini fungsi lain dari stand base-nya, yaitu untuk memasang dan menyimpan si optional part-nya di stand base-nya ini. Kecuali untuk sayapnya GAT Kuwagata yang besar ini ya memang dia ada dua join female yang bisa disimpan untuk part telapak tangan, tapi tidak saya sarankan sih. Jadi lebih bagus yang bagian stand base-nya aja. Sedangkan untuk bagian sayapnya ini saya tidak menyarankan untuk menyimpan di situ. Lebih baik kalian simpan di dalam lemari kecil aja gitu, khusus penyimpanan optional part. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini ada pose dari Extreme King Oger yang bisa kita lihat sendiri, ini tanpa menggunakan stand base-nya. Jadi meskipun dia berpose ekstrim, tapi untuk keseimbangannya masih oke lah bagian depan dan belakangnya kayak gitu. Oke guys, jadi sekian dulu aja nih untuk bincang Minipla updatean GAT Tarantula naik atau Minipla King Oger volume ketiga ini. Jadi menurut kalian gimana tentang si Minipla GAT Tarantula naik dan juga Minipla Extreme King Oger? Dan setelah melihat updatean ini, apakah membuat kalian bakal membeli Minipla ini? Tulis aja di kolom komentar ya. Ya udah guys, jadi sekian dulu aja untuk updatean Minipla GAT Tarantula ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah! Tunggu aja untuk review Minipla GAT Tarantulanya nanti kalau udah rilis ya. Ditunggu aja. Dadah!